Keren. Tuh waduk Cirata kelihatan dari sini. Ngegas juga mobil gas. Yang ini jalannya enak nih, jalannya bagus. Aduh, gila bolongnya. Aduh, ngebul. Ngebul. Anjir. Wih, ular. Halo semuanya, kali ini saya mau update personal best record untuk waktu tempuh Jakarta-Bandung dengan motor listrik. Kalau di video yang lalu, saya untuk pertama kalinya jalan jauh naik si Polytron Fox R, Jakarta-Bandung via puncak itu menempuh jarak 190 km dalam waktu 11 jam. Tepatnya dari Kembangan, Jakarta Barat berangkat jam 11 siang dan sampai di Lewi Panjang itu jam 10 malam. Memang rasanya lama banget ya, kenapa sampai 11 jam coba? Padahal di estimasi Google Maps itu mestinya cukup butuh 5-6 jam aja kalau pakai motor konvensional. Ternyata banyak faktor tuh. Pertama, saya belum pernah pakai fasilitas PLN SPKLU atau fast charging sebelumnya. Jadi butuh belajar dan membiasakan diri dulu biar paham. Kedua, itu hari Jumat pas long weekend. Kebetulan juga jalur puncaknya lagi one way berlawanan, jadi trafficnya rame pakai banget. Ketiga, terlena berhenti ngopi dan nyantai di restoran Nichols di Cipanas. Saya total berhenti khusus di situ sampai 2,5 jam. Ini tapi udah termasuk charging ya. Keempat, kehujanan parah sepanjang jalan dari Cimacan sampai Bandung ditambah kondisinya udah malam dan gelap. Nah, belajar dari video yang lalu itu, sekarang saya kembali gaspol Jakarta-Bandung dengan target bisa sampai secepat mungkin. Harapannya sih 6 jam bisa sampai. Kesampean nggak ya? Ikutin terus video saya biar paham triknya bisa Jakarta-Bandung naik motor listrik tapi nggak buang waktu terlalu lama. Sampai di arteri Pondok Indah. Ada service center Polytron ya di sini. Ada 4 slot fast charging. Biasanya sih selalu penuh sama bapak-bapak ojol. Pagi ini masih kosong melompong karena masih pada narik mungkin ya. Ya, kosong melompong kalau pagi. Jadi tuh kalau mau ngecas fast charging gratisan di service center Polytron Pondok Indah bisa waktu jam 7.40 pagi. Kosong. Citraland Cibubur 9 km 15 menit lagi sampai di PLN ULP Jonggol. Baterai saat ini di 57% setelah perjalanan sejauh 52 km. Jadi pemakaian baterainya 43% ya untuk bisa mencapai 52 km. Sport mode VTEC kick in yo. Situ Tunggilis. Jadi ingat terakhir kali ke Jatiluhur lewat Jalan Cibucil tuh, lewat sana. Wih, X-Max juga pulang touring. Yeay. Sampai di ULP Jonggol, jadi baterainya 47%, pemakaian berarti 53% ya untuk menempuh trip sejauh 61 km. Sudah kembali 100%, 30 ampere dari pengisian 50%, berarti selama 50 menit ya. Ini sekarang jam 10.25. Ini sekarang melanjutkan lagi ke arah Cianjur, bukan ke arah Cianjur sih tepatnya, ke arah Cipatat ya. Kita langsung straight away ke arah Cipatat, kejar waktu karena lagi-lagi berangkatnya kesiangan. Target berangkat tadi jam 6 pagi, tapi baru bisa berangkat jam 7:04. Karena kemarin bongkar-bongkar
si motor ini biar lebih maknyus waktu di jalan. Tapi ternyata malah kecapean habis bongkar-bongkar. 71 km 1 jam 40 menit. Coba kita lihat bisa ngalahin rekornya nggak. Target estimasi sampai di jam 12:12. Awannya mulai mendung. Terakhir kali saya lewat sini itu dari arah sebaliknya Bandung pulang ke Jakarta. Tapi waktu itu naik CBR ya. Dan kondisinya malam. Jadi nggak kelihatan apa-apa. Jalan tuh ya udah ikutin jalan gini aja, nggak tahu ada apa-apa di kanan kirinya. Sekarang bakal lebih nikmatin gitu mungkin ya suasana jalannya, suasana nanti kayak gimana nih. Soalnya kemarin kan waktu naik CBR itu jalannya agak-agak rusak sebetulnya. Nanti yang sisi-sisi sana, kalau nggak gelombang-gelombang nggak jelas gitu, gelombang ya karena banyak truk lewat ya. Nih kita lihat aja nih jalannya mulus apa enggak. Ya ini mulai gelombang-gelombang nih. Tuh kalau jembatan gini, aduh. Targetnya tadi 12:12 ya, sampai di ULP Raja Mandala ya. Dengan jarak 71 km dari PLN Jonggol. Lawannya truk ya, karena mereka nggak bisa lewat puncak gitu, nggak kuat ya. Ya kurang enak, gelombang-gelombang dikit. Aduh. Ini tengah banget ya mobil ya. Aduh. Bolongannya. Nah, dia mau tengah-tengah, ya udahlah tengah-tengah lah, ambil sana tengah-tengah. Kita lewatin dari sisi kirinya. Oke. Asik. Angkut apa itu ya? Kayak jerami. 99% di 7 kilo. Apa ini? Jembatannya rusak. Oh iya, jembatannya hancur. Udah lama. Ini kayak gini-gini malam nggak kelihatan. Oh. Ayo kayak Bazeto bekerja. Dan Shockbreaker X-Max. Masih cerah. Laundry gede. Oke. Sawah kecil. Banyak truk tapi ya. Ya. Gambaran sawah semua. Tuh gelombang itu jalannya. Oh lagi dibenerin. Benerinnya dikit-dikit. Yang gelombang doang ditambel nggak ngaruh ya. Kan harusnya dikikis dulu. Karena kalau nyampe gelombang kan berarti pondasinya nggak bener. Aduh.
Gelombangnya mulai berasa. Oh, Cianjur kanan. Oke, oke. Biasanya kalau jalanan lagi kayak gini, gelombang, itu lebih parah yang di sisi yang turunnya. Karena biasanya truk ngerem itu bikin aspalnya jadi gelombang. Bagian naiknya nggak terlalu. Jadi hati-hati kalau udah tahu jalannya lagi turunan, selalu siap sedia kalau nanti jalannya gelombang di depan. Oh, yang ini mulus jalannya. Bisa top speed ya. Top speednya mode drive di 80. Setelah remap tentunya. Kalau belum remap, saya sarankan kalian remap dulu. Apalagi buat perjalanan jauh. Tuh kan gelombang. Sisi turunnya gelombang. Nih sisi turun pasti gelombang. Bedanya kali ini keluar dari PLN Jonggol nggak kena E1. Ya gini nih enaknya kalau berangkatnya atau ngecasnya masih pagian sedikit, jadi nggak sepanas siang-siang. Oh, rame. Hebat. Ini blind spot lagi nanjak. Oh, kalau siang enak kelihatan jalannya mana yang bagus, mana yang jelek. Oh. Wih, angkot. Oh. Oh, ngebul. Oh, ngebul. Oh, batu. Bahaya, batu dan pasir. Bisa kepleset. Ini biasanya rontokan dari truk-truk yang gagal nanjak atau nanjaknya pelan-pelan. Kalau enggak ya dari pinggir itu juga tuh, bisa jadi. Jalannya kalau siang asik loh sebenarnya. Waktu itu malam juga asik sih, cuma lebih asik lagi karena ada pemandangan ya, hijau-hijau, ada gunung di sebelah sana. Mulai nanjak, rambu nanjak mulai dipasang. Ini baterai kita 86%, tripnya 19 km. Oh, hujan. Gerimis. Dari depan masih belum ada yang pakai jas hujan, jadinya kita gaskan dulu aja. Ngegas juga mobil gas. Ya. Dia pikir dia sudah kencang. Melambungnya jangan gitu, kalau ada mobil langsung disamber. Oh. Angkotnya banyak ya kalau di sini ya. Gelombang. Masih hujan terus, rintik-rintik. Wow, apa nih? Heaven Memorial Park. Oh, di sini.
Heaven Memorial Park, kuburan. Mulai nanjak, gaspol ini, gaspol. Blind spot tapi masih blind spot. Oh, belok ke kiri. Gas sport. 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 Yes, balik drive lagi. Ya, ini mulai masuk yang daerah rest areanya para supir truk ya. Mirip Cipatat lah intinya. Wih, kosong. Masuk, masuk, masuk. Wah, ini tricky nih. Tricky nih. Kiri aja. Wow, asapnya, debu. Oh, ini yang jalannya jelek. Fox R-nya masih aman, nggak ada E1. Baterai juga masih wajar. Selamat jalan di Kabupaten Bogor. Berarti udah masuk Jawa Barat ya. Nah, ini mulai nanjak nih. Ini mulai nanjak. Ini udah gaspol. Udah gaspol 45. Nanjak terus. Jalannya beton bukan aspal. Ada aspal dikit-dikit yang tambelan. Tuh, rambunya masih rambu jalan nanjak. Kasih cruise control biar dia ngatur sendiri. Di 40 masih nanjak terus. Nah, udah mulai landai. Tuh kelihatan ya kontur jalannya tuh naik gitu. Truknya kenapa ambil tengah sih? Ya kalau udah salah tuh kan. Oh, jalannya jelek. Oh. Nanjak terus. Aduh, jalannya nanjak dan betonnya tidak rata. Saya rekomendasi ya 40 beginilah masih oke lah. Bukan karena nggak mau gaspol, jalannya nggak enak, asik banget dah. Baterainya mulai tergerus. 63, 62. Ini jangan sampai Bukit Barisan Selatan keulang lagi ya. Terakhir kali kapok di 65 ngedrop langsung ke 20. Nanjak terus. Yang ini jalannya aspal sekarang. Gaspol.
Yuk. Yuk. Napas dikit. Kasih dia napas dikit. Mulai turunan. Ngalir nih. Oh, habis nanjak turun. Turunan sekarang. Iya tuh logonya apa, rambunya turunan. Terlalu kenceng nyampe 70. Aduh duh. Aduh duh. Baterainya masih di 60 ya karena turunan. Nanjak lagi. Turun. Betonnya patah-patah. Apa tuh di tengah jalan? Apa nih? Kasur. Biasa kasurnya tuh ditaruh di kolong truk ya, jadinya suka nggak sadar kalau kasurnya begitu-begitu tuh jatuh ke bawah. Kasihan, jadi nanti kernet atau supir truknya baru sadarnya tuh belakangan, ya kasur gue hilang. Wow. Kita sudah melahap 39,7 km, berarti bentar lagi 40 km. Sisa 10 km lagi sampai di PLN PLN Raja Mandala. Ya, Raja Mandala. Perjuangannya kayaknya tadi yang paling parah cuma di sana doang. Jadi nanjak, turun, nanjak dikit, turun lagi gitu. Jadi ini baterai masih sangat wajar ya. Jadi buat trip 40 km kita baru menghabiskan baterai 63%. Jadi untuk trip 40 km kita baru menghabiskan 43% nih ya, masih sangat wajar. Kemarin puncak lebih berat lagi berarti. Karena puncak itu buat 35 km ngabisin baterai 60%. Ya, bener. Ini mulai daerah semi hutan lagi, jalannya balik ke beton. Turun sekarang. What a view. Keren. Tuh Waduk Cirata kelihatan dari sini. Masih 30 km lagi. Sekitar 43 menit. Ini menuju Mande. Jalannya bagus. Wih, ular. Ular kelindes mati. Ya ampun, gepeng. Jalannya bagus, kenapa waktu itu jelek ya? Ini udah dirapiin berarti. Nah, Cirata belok kiri, kita ke arah Bandung, jadinya belok kanan. Kadal. Nah, sini dong. Jalan gede jelas. Oh, ini pasti kehujanan sih. Udah pasti itu gelap banget. Orennya gede amat.
Ini memang pengangkut air. Asik. Kaget. Oh, ini rombongan touring yang tadi kelihatan di Cibubur. Jaketnya mahal, Cak. Rabbit and Wheels. Iya, nanjak lagi. Baterai di 51%, berarti pemakaian baterai 49% untuk trip 49,5 km. Temannya truk semua ya. Asik. Wih, tembak knalpot. Zus. Hawanya adem mendung. Ini kelihatan bekas hujan tuh, ada air-air. Yang ini jalannya enak nih, jalannya bagus. Yang waktu itu acak adut banget ya. Ini bisa top speed ya. Bisa 80. Iya, ngelingkernya asik banget. Mulai turun air hujannya. Hehehe. Itu udah kelihatan hujan sebelah sana. Sekitar 32 menit lagi dan masih 21 km. Oh, ini mulai jelek jalannya. Udah 1 jam seperempat kita dari PLN Jonggol. Der. Jalannya bagus lagi. Nanjak. Gaspol, cari momentum. Hujan lumayan gede. Pakai jas hujan dulu. Terus kita jalan lagi. Karena masih setengah jaman. Setengah jam lumayan kalau basah, kuyup. Tuh gede tuh. Gede sih. Oh, jalannya balik gelombang ya. Oh, tambal-tambalan. Wow. Jalannya tambal-tambalan jadinya nggak rata. Ini masih bisa jalan 60. Benang. Cipratan. Nih di depan udah jalan raya Cianjur Bandung. Waduh. Cipratan lagi. Yes. Terakhir kali hujan-hujanan di sini waktu turun dari puncak. Yang videonya yang ini nih. Tapi bedanya waktu itu hujannya lebih lebat lagi. Sama kondisinya malam udah gelap, jam 7-an malam. Di PLN sini tuh Ciranjang kantornya kecil, gepeng banget kantornya tuh. Posko Ciranjang tuh kelihatan. Tuh kondisi posko Ciranjang, ada SPKLU R2 nya. Bisa sih nggak kena hujan.
Tapi saya masih punya baterai kan 37% lagi ya. Jadi kita masih bisa maju lagi biar ngecasnya nggak keseringan. Oh, benang. Genang. Sedap. Sedap banget. Anjir. Diguyur air lumpur. Iya nih, terakhir kali itu ada ikan bakar gorejak. Waktu kehujanan terakhir juga cluenya si gorejak. Berarti dikit lagi udah nyampe Raja Mandala. Lebat banget ikannya emang. Bedanya kalau siang gini visibility masih bagus ya, masih lumayan lah kelihatan jalannya. Waduh. Sennya kanan. Genangan. Ya kita sih motor listrik nggak khawatir ya, nggak ada throttle body, nggak khawatir kemasukan air. Cuma lagi-lagi BLDC si roda penggerak pasti harus dicek ya rutin setahunan. Wah, this is bad just like last time. Aduh, kecipratan, diguyur air sama truk sama bis ya. Konsekuensi kalau kita pergi naik motor dan kehujanan. Tuh genangannya banyak. Aduh, gila bolongnya. Aduh, Jembatan Sasak Raja Mandala. Habis ini kita resting dulu di kantor PLN. Tapi kalau hujan gini mau cari makannya gimana caranya? Aduh. Hujan. Sampai bapak security yang waktu itu ketemu lagi akhirnya di sini. Dibantuin tuh dipindahin motornya. Dikasih sarana banget loh kalau setiap kali ke Raja Mandala sini. Luar biasa deh. Naik gaji dong. Tripnya 75 km ya dari WLP Jonggol, sisanya 20%. Ya oke lah buat tanjakan Jonggol yang kayak gitu. Tuh sampai indikator kayaknya kedip-kedip. Masih hujan sekarang. Ini kembali lagi ke WLP Raja Mandala. Tadi ada mobil tuh tadinya nyiprat semua, jadinya di sini kita tetap bisa charging dengan aman. Oke, kita lanjut lagi dari Raja Mandala menuju kota Bandung. Ini di depan cerah, tuh. Saya tetap pakai bawahan aja jas hujannya. Soalnya biar jaket atasnya nih kering, tadi kerembesan. Ini juga masih rintik-rintik dikit. Jadinya ini biar kalau cipratan genangan nggak usah khawatir. Enak banget ya pakai itu jas hujan buat sepatu. Selama ini nggak kepikiran buat beli, habis beli dengan harga 30 ribuan. Sangat bermanfaat. Gaspol. Kalau ngecas hujan enak ya karena nggak akan S1 mestinya.
Tadi dihajar 40 ampere langsung. Waduh, jalannya tambal-tambalan. Cihui. Yo, gasken. 100 ke 99-nya lumayan padat ya. Nih 5 km nanti bisa tembus nih. Mulai nanjak tanjakan Cipatat ya. Oh, 4,8 ternyata 99%-nya. Wih. Seneng banget rasanya kalau naik motor tuh ketemu jalanan kelok gini. Keloknya tuh bener-bener Jawa Barat tuh luar biasa ya. Gasken 7 km 4%. Iya. Sport. Biar ngegas. Dra. Masuk satu lagi. Itu bawa apa ya? Jerami ya dari tadi ya? Jerami. Yuk, masukin satu. Satu lagi. Ya oke lah. Aduh, belakang truk ayam nggak suka. Jadi gaspol lagi. Sport. Sport. Wow, asap. Oke, gaskan. Masih sport. Oke, macet. Jalannya jelek. Ambil kiri aja. Kanan ikutin Innova depan. Oke. Berani kali. Harus rajin-rajin dibalikin ke D ya, biar nggak lupa kalau masih sport mode. Sebenarnya nggak apa-apa kalau mau dipanteng di sport mode, cuma kayak lebih ada permainan aja kalau kita rubah-rubah di antara S ke D gitu. Biar pertama nggak bosen di jalan. Kedua, ya baterainya otomatis waktu kita gaspol di D kan nggak akan senarik si S ya. Kalau nanjak begini aja kita nggak harus nyusul depan sih, pakai drive cukup. Udah remap, lagi-lagi remap ya. Yang dipromosiin sini selalu remap. Sebetulnya sih bukan masalah promosi remap atau enggak, tapi remap itu memang penting kalau buat pemakaian jarak jauh gini, karena kita butuh performa yang lebih kan. Ini kalau pakai tarikan standar mungkin bisa, cuma waktu banyak kebuang karena tenaganya kan masih standar tuh, torsinya dibikin standar. Jadinya terus top speed juga beda. Kita udah narik-narik, tahu-tahu mentok di 60. Sementara kalau pakai sport mode lebih boros baterai. Jadi saya tetap lebih rekomendasi remap kalau buat perjalanan luar kota atau jarak jauh. Apalagi kalau yang banyak tanjakannya kayak gini. Enak ya, tumben lo sepi nih siang-siang. Di sini biasanya banyak truk ngantri. Oke. Oh, jalannya dibenerin. Baru disebut banyak truk ngantri. Sekarang antrinya ternyata. Ayo pak.
Tuh, ini udah gaspol nih padahal nih. Ini ada Vario mau lewat nih. Tuh. Ini tenaganya ngisi dia. Oh, gerenjel-gerenjel jalannya. Gelombang. Yuk, masuk terus. Gelombang. Oh. Ini kalau naiknya berat kayak gini, jalannya gelombang, yang sisi naik maksudnya, itu lagi-lagi karena truknya ya sama, ndut-ndutan, jut. Jadi kan waktu dia lagi naik tuh ndut-ndutan tuh aspalnya ikut ke gerus juga. Kiri ya, Oke. Sekarang campur pasir. Kalau hujan lebih ngeri lagi nih. Akhirnya udah mulai balik turun menuju pada larang. Oh, gerimis. Kretek. Sebelah kiri sini selalu banyak pasir ya. Hati-hati kalau hujan apalagi. Licin banget itu pasti kalau udah pasir hujan pula. Haha, pada larang. Hyundai tutup. Hyundai pada larang apa nih tadinya sebelumnya? Mulai kan Hyundai. Akhirnya sampai di Pastur di Junjunan ya. Ini jam 2.54. Ya walaupun dari tadi sepanjang jalan separuh dari Jonggol sampai ke Bandung hujan terus. Dari lebat, gerimis. Nih habis ini saya mau makan dulu, kesiangan makannya. Tapi anyway ini sampai ya. Jadi jam 3 sore, anggap aja 3:04, berarti kita bisa meraih Jakarta Barat ke Bandung dalam waktu 7-15, berarti 8 jam. 8 jam saja, bahkan bisa lebih cepat kalau misalkan kondisi cuacanya bagus ya. Jadi nggak usah banyak berhenti buat pakai jas hujan, buat jalan pelan-pelan karena hujan. Kesimpulan dari perjalanan kali ini, saya tidak bisa capai target 6 jam sampai. Ternyata butuh 8 jam, karena berangkatnya kesiangan, targetnya berangkat jam 6, berangkatnya malah jam 7. Dan lagi-lagi kehujanan di separuh perjalanan dari Jonggol sampai di Cipatat. Sementara itu, 3 trik utama agar bisa cepat sampai dengan motor listrik adalah: yang pertama, pemilihan rute. Jalur Jonggol adalah jawaban yang paling tepat. Ini adalah kunci. Kalau versus jalur puncak, jalur Jonggol relatif lebih landai tanjakan dan turunannya. Jadi otomatis baterai bisa lebih efektif di sana. Tapi memang kalau soal pemandangan atau sekalian rekreasi, jalur puncak nggak bisa dilawan. Trik yang kedua, charging efektif dan efisien. Hanya cukup charging 2 kali aja. Bahkan kalau yang jarak berangkat dari Jakarta lebih dekat, bisa cuma 1 kali cas aja kalau mau. ULP Jonggol dan ULP Raja Mandala ini paling efektif spot untuk charging. Dan trik terakhir, ini yang paling penting adalah gaspol. Walaupun kondisi jalanannya kurang mulus dan hujan lebat, ada lubang juga randomly, tetap hati-hati karena banyak truk besar yang melalui jalur Jonggol ini. Ditambah jalannya ya kayak gitu tadi ya. Jadi sementara personal best record saya untuk waktu tempuh Jakarta-Bandung dengan motor listrik adalah 8 jam. Semoga kedepannya saya bisa bikin personal best record yang lebih baik. Maunya tetap 6 jam target Jakarta-Bandung sampai. Oke, itu aja dulu dari Koko Serba Bisa. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Komen kalau ada yang bisa lebih cepat dari 6 jam ya. Wow.
Ini one stop charging station yang dibikin sama PLN. Tuh ya. Ini ada medium charging, tuh ada yang quick charging. Ini yang motor bagiannya di ujung sini, ada 2 tower, bisa 12 motor. Ini hujannya lagi gede banget ya. Ini ada Starbucks-nya, ini Starbucks di sini. Terus ini saya numpang charging sebelum mumpung lagi hujan, jadi charging dulu aja. Habis ini baru cari makan lagi.